Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menggunakan Canva untuk membuat flyer atau brosur digital yang kemudian bisa kita save dan kita post atau publish atau kita unggah ke media sosial dalam rangka untuk promosi kegiatan UKM atau usaha kita. Oke. Saat ini saya menggunakan tablet. Penggunaan tablet saya rasa lebih nyaman, lebih fleksibel, dan cara yang digunakan dalam menggunakan tablet ini identik dengan penggunaan komputer. Bagaimana dengan penggunaan HP atau smartphone yang layarnya kecil? Nanti dibahas di kesempatan selanjutnya. Langsung saja, dalam menggunakan Canva, baik Android ataupun tablet iPad, bisa menggunakan aplikasi asli seperti ini, atau juga bisa, ini aplikasi asli Canva namanya. Jika muncul seperti ini adalah tawaran menggunakan versi Pro atau versi berbayar, atau juga bisa trial, tapi saya sarankan tidak perlu terlebih dulu. Jadi menggunakan yang gratis terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini. Atau kalau Bapak Ibu tidak berkenan menggunakan aplikasi asli, Bapak Ibu bisa mengunjungi canva.com ini melalui web browser. Tentu saja kalau belum pernah daftar atau belum memiliki akun Canva, diminta untuk sign up atau daftar terlebih dahulu. Dan angkanya sudah dibahas pada dokumen yang sebelumnya. Oke, langsung saja klik tombol Create Design. Akan muncul beberapa pilihan. Saya sarankan untuk langsung Instagram post. Oke, Bapak Ibu, saya yakin ada beberapa atau bahkan banyak dari Bapak Ibu yang sudah mengenal Canva. Jadi saya bukan bermaksud untuk menggurui, hanya saja kembali untuk share apa yang telah saya ketahui. Langsung saja ya. Di bagian atas ini menu. Ada home, file, resize. Perlu diketahui bahwa yang belum tahu tentunya, jika ada ikon atau ada gambar seperti ini bisa dibilang crown atau mahkota. Ini berarti fitur ini hanya tersedia ketika kita menggunakan Canva versi Pro. Jadi saya sarankan untuk tidak mengklik atau memilih sesuatu yang ada tulisan Pro atau gambar crown atau mahkota. Saat kali pertama akan disuguhkan seperti ini. Ini recently used, ini maksudnya desain yang pernah kita gunakan. Dari menu template, upload ini adalah file yang kita upload. Foto ini tempat dimana kita akan mencari foto untuk kemudian kita gunakan di dalam desain kita. Elemen adalah
bentuk atau bisa juga vektor atau karikatur yang bisa kita gunakan dalam desain kita. Ada teks, tentu saja untuk memberikan teks. Ada musik, jika desainnya mengandung musik. Hanya saja untuk saat ini saya tidak sarankan karena fokus kita hanya ke gambar statis. Cuma kalau Bapak Ibu ingin berkreasi lebih lanjut di kemudian hari, monggo. Begitu juga dengan video. Perlu diketahui bahwa semakin banyak objeknya, maka nanti filenya semakin besar. Dan proses editing bisa saja semakin berat. Untuk background, sama dengan namanya, ini hanya untuk memberi background atau mengganti background. Bagaimana dengan folder? Folder adalah ini untuk pengelompokan. Jadi ini saya sarankan tidak perlu dipakai, tidak apa-apa. Ini hanya berfungsi untuk lebih memudahkan kita dalam mencari file. Untuk more, ini adalah integrasi dengan aplikasi atau web lain. Jadi bisa menambahkan postingan atau gambar Facebook, bisa membuat QR code, bisa memasukkan video dari YouTube ataupun bahkan alamat di Google Maps. Hanya saja ini nanti bahas sedikit saja ya, karena menurut saya pembahasannya nanti jadi terlalu lebar. Oke, lanjut saja. Fokusnya pertama kali adalah ke template. Bisa saja ketika kali pertama membuka recently used dan for you, ini tidak ada atau hanya ada langsung ke for you. Maksudnya ini adalah saran dari Canva untuk kita. Anda bisa langsung memilih atau juga mencari terlebih dahulu desain yang sesuai. Seperti yang sudah saya singgung pada dokumen, setidaknya ada 2 pengkategorian umum, yakni publikasi atau post untuk info produk atau usaha kita, yang baik yang bersifat hanya info umum atau event, ataupun detail dari produk. 2 kategori itu paling tidak normalnya ada. Pertama, mari kita lihat atau kita buat untuk desain yang umum dulu atau publikasi info dulu. Ini bisa cari template-nya dengan kata kunci khusus, misal penjualan. Di sini tertulis sorry we couldn't find any template. Karena apa? Setidaknya bahasanya harus Inggris. Selling semisal. Nah, akan muncul banyak atau setidaknya beberapa yang berhubungan dengan kata kunci yang kita pakai. Kita coba yang ini. Oke, Canva setelah loading akan muncul desain yang diinginkan. Oke, gini. Pertama
harus dilihat bahwa desain ini sama persis dari apa yang kita pilih. Jadi intinya adalah tanpa bersusah payah memilih gambar, menentukan teks. Di sini sudah ada atau sudah tersedia teks, gambar, objek yang dapat kita pilih untuk kemudian kita ganti sesuai dengan usaha kita. Semisal ini gambar ingin saya ganti, saya pergi ke fotos, kemudian saya cari hijab semisal, oke. Hijab, muncul beberapa. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa jika ada pro atau gambar crown atau mahkota, sebaiknya tidak usah dipilih. Karena apa? Ini adalah hanya untuk yang berbayar. Oke, kita coba ya. Pertama, pilih gambarnya yang di halaman desain. Jika dirasa halaman desain terlalu sempit, bisa klik ini. Terus dihapus, bisa menggunakan ini atau tekan delete di keyboard Anda. Kita coba. Terus dipilih yang fotos. Kita cari lagi. Di sini kalau pernah mencari atau kata kuncinya pernah ada, di sini enak, sudah terdeteksi, tinggal dipilih lagi. Kita coba yang ini. Kok gambarnya seperti ini? Ya, memang harus disesuaikan. Ini kenapa ada bundar-bundar ini? Ini saya menggunakan mouse Bluetooth untuk lebih nyaman editing dengan menggunakan tablet saya. Apakah harus sama dengan desain awal? Enggak. Intinya, kalaupun hanya mengganti objek dan sama dengan desain awal, aman. Maksudnya aman itu desainnya tetap bagus atau dapat diterima. Tapi kalau ingin membuat berkarya atau berkreasi sendiri, misal seperti ini, pasti nampak, loh kok enggak beraturan. Ini tinggal di send to back, maksudnya dikirim ke belakang gambar yang ada, maka akan kelihatan lebih rapi.
bisa juga ini dikecilkan sedikit. Terus kok tulisannya berarti tidak kelihatan. Oke, selanjutnya bisa menggunakan elemen. Elemen di sini bisa dipilih yang gambar kotak. Oke, ini tinggal dibesarkan. Ya intinya sesuai kebutuhan. Terus kalau ternyata tadi terlalu ke belakang, bisa diarahkan ke depan. Oke, berarti ini gambarnya yang kurang ke belakang. Oke, nah seperti ini. Loh, kalau ada kotaknya ini berarti gambar yang belakang tidak guna dong. Tidak, tetap guna. Bisa dipilih yang ini, transparansi. Kita atur sesuai kebutuhan. Misal 85. Oke. Hijab Bella semisal. Semisal saja. Sampai sini sebenarnya sudah cukup baik. Akan lebih baik lagi kalau gambar yang ini adalah logonya. Misal, kalau sudah bagaimana? Kalau sudah, tinggal diklik tombol download. Tunggu beberapa saat. Di sini ada pilihan, ada PNG, JPG. Ini tidak usah terlalu khawatir. Kalau tujuannya di post untuk ke sosial media, tetap pilih PNG. Tinggal di download. Tunggu, maka akan mendownload. Nah, seperti ini. Bisa saja di perangkat Bapak Ibu nantinya langsung download tanpa ada pemberitahuan download. Jika tampil seperti ini tinggal di close saja. Oke. Nah, tampilnya hasilnya setidaknya seperti ini. Ini adalah file yang ready atau siap untuk dipublish ke Instagram ataupun Facebook ataupun sosial media lainnya. Oke. Untuk pembahasan yang lain ada di video lainnya. Yang ini sampai sini dulu.
Terima kasih. Assalamualaikum.